Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahad Ibrahim dari Prodi PAI kelas A01 dengan NIM akhiran 012. Saya dengan ingin membacakan sejarah dengan tema perlawanan umat Islam di Sulawesi dan Sumatera. Jadi banyak sekali perlawanannya, antara lain di ketika umat Islam melawan Jepang dan Belanda, dan masih banyak lainnya. Jadi di Pulau Kalimantan pernah menjadi medan perang saat melawan penjajah. Peristiwa itu dikenal dengan nama perlawanan rakyat Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi terhadap Belanda dan Jepang. Peristiwa ini tepatnya terjadi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat perlawanan terhadap penjajah, ada banyak nyawa yang berguguran, antara lain para tokoh-tokoh pendahulu berjuang di Kalimantan. Jadi dikutip dari buku sejarah, perlawanan rakyat Kalimantan berlangsung hampir selama setengah abad. Jenis perlawanan pun terbagi menjadi dua corak, yakni ofensif penyerangan dan defensif pertahanan. Pertempuran ini berlangsung pada tahun sekitar 1859 karena Belanda ikut campur tangan terhadap pengangkatan raja di kerajaan Banjarmasin. Hal itu pun ditentang oleh masyarakat sekitar dan juga bangsawan hingga menyebabkan perselisihan dan perseteruan sehingga mengakibatkan perperangan. Diketahui bahwa Belanda mengangkat Pangeran Tamjidiyah, yaitu seorang tokoh perjuangan di Banjarmasin. Dia menjadi seorang sultan. Padahal di sisi lain ada Pangeran Hidayat yang dinilai lebih berhak, namun hanya ditunjuk sebagai mangku bumi sehingga memicu kemarahan rakyat untuk menyerang. Lalu ada beberapa tokoh perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan melawan Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari yang sering ada di kertas uang 2000-an. Lalu ia memimpin pasukan rakyat untuk mengepung benteng Belanda di Martapura, Kalimantan, dan juga Enggaron. Kemudian ada juga Kiai Demang Lomang, itu juga dari Kalimantan, dan pengikutnya bergerak di sekitar Riam, Kiwau, dan mengancam benteng Belanda. Sementara itu pos Belanda Istana Martapura, Haji Nasrun juga melakukan penyerangan pada bulan Agustus tahun 1859. Tiga tokoh setempat, yang pertama ada Haji Buya Asin, yang kedua Kiai Langlong, dan yang ketiga Kiai Demang Loman bersama-sama menyerang benteng Belanda di Tabaniu. Sedangkan Pangeran Hidayat tetap mengadakan perlawanan gerilya, yaitu perlawanan secara mengendap-endap. Sayang, di tahun 1862 Pangeran Hidayat ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Jawa Barat, Cianjur. Sedangkan Pangeran Antasari diketahui meninggal dunia di tahun yang sama, yaitu 1862. Selanjutnya tokoh kepemimpinan dilanjutkan oleh Gusti Mat Said, yaitu Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Suropati, Tumenggung Naro, Penghulu Rashid, Gusti Mat Seman, dan Pangeran Perbatasari dengan melakukan perlawanan gerilya. Perlawanan gerilya memang sering digunakan rakyat Indonesia untuk melawan para penjajah, antara lain Belanda, Portugis, Jepang, dan lain sebagainya. Lalu perlawanan tersebut dilakukan menyebar ke berbagai wilayah guna menyulitkan Belanda. Diketahui perlawanan itu berlangsung hingga
awal abad ke-20 atau 1905. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang itu selain Belanda, rakyat Kalimantan juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Hal itu terjadi pada tahun 1940-an di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan Barat pada tahun 1942 bulan Februari, sekitar 2 tahun kemudian. Lalu terjadi pembunuhan massal bermula dari informasi yang diterima pihak Jepang bahwa akan munculnya perlawanan. Jepang pun mulai melakukan penangkapan pada tokoh-tokoh masyarakat. Di awal Oktober tahun 1943 sampai Juni 1944, Jepang melakukan eksekusi orang-orang yang ditangkap. Puncaknya terjadi pada 28 Juni 1944 yang kemudian dikenal dengan peristiwa Mandor. Peristiwa Mandor itu sebuah wilayah kecil yang berjarak sekitar 88 km dari kota Pontianak. Diperkirakan ribuan orang tewas dibantai tentara Jepang dalam periode itu. Lalu di pihak suku Dayak terjadi juga konflik yang antara tentara Jepang. Konflik itu pembantaian akhirnya pada tahun 1944 orang-orang Dayak di Kalimantan Barat mulai melakukan perlawanan rakyat Kalimantan. Namun sayang sekali hal itu tidak mengancam kekuasaan Jepang sama sekali. Lalu kita beranjak atau membahas tentang perlawanan umat Islam di Sulawesi, yaitu ketika di Sulawesi Selatan memiliki pengaruh cukup kuat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam seperti Goa Talo. Kedatangan Islam tersebut diperkirakan sudah ada sebelum Goa dan Talo menjadi kerajaan. Lalu dilanjut dengan tokoh-tokoh perlawanan tokoh Sulawesi, tokoh Islam di Sulawesi terhadap Jepang dan Belanda, yaitu ada yang namanya Datuk Ritirau atau Datuk Ritiro, yaitu merupakan sosok ulama yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Bulukumba. Ia diutus oleh kerajaan Aceh bersama dua rekannya, yaitu Datuk Ribandang dan Datuk Patimang. Atas jasanya menyiarkan agama Islam, kini nama Datuk Ritiro diabadikan sebagai nama salah satu masjid di Bulukamba, yakni Masjid Islam Kenter Datuk Trio. Selain itu, makam Datuk Trio yang terletak di Bulukamba juga menjadi sebuah wisata religi yang sering dikunjungi masyarakat. Datuk Ritrio yang bernama asli Nurdin Aryani atau Abdul Jawad dengan gelar Khatib Bungsu adalah ulama sufi dari Minangkabau yang ditugaskan menyebarkan agama Islam di Pulau Sulawesi. Terkait waktu kelahiran Datuk Trio, terdapat beberapa versi menurut ahli sejarah yang berbeda-beda. Salah satunya sumber menyebutkan ia lahir pada Juli 1626 atau 8 Syawal 1036. Selain itu, ada pula sumber lainnya yang menyebutkan bahwa ia lahir pada 28 Juli tahun 1542. Atas jasa-jasanya, Datuk Ritiro
menjadi salah satu ulama sufi yang terdapat gelar pahlawan nasional di pemerintahan Indonesia dan di pemerintahan Afrika Selatan. Selama hidupnya, Datuk Ri Tiro diketahui menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Tiro, Pulau Kamba, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Selatan. Adapun nama Datuk Ri Tiro sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan oleh masyarakat sekitar sebagai tanda penghargaan dan rasa hormat atas jasanya menyebarkan agama Islam di Pulau Kamba. Dia menjadi seorang mubalik di Tiro, Pulau Kamba sampai akhir hayatnya menjadi masyarakat setempat kemudian memberinya gelar Datuk Tiro. Kata Datuk dipilih karena masyarakat setempat kesulitan mengucapkan kata Datuk, dan Dato sama artinya dengan Datuk. Datuk Ri Tiro wafat dan dimakamkan di dusun Hila-Hila, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Pulau Kamba. Hingga kini makam tersebut selalu ramai dikunjungi masyarakat, dikunjungi peziarah dan wisatawan dari berbagai macam daerah. Ini sejarah tentang perjuangan Datuk Ri Tiro menyebarkan agama Islam di Pulau Kamba. Sosok ulama pahlawan nasional dari Sulawesi. Jadi dari jurnal Islamisasi di Tiro Pulau Kamba disebutkan bahwa Datuk Ri Tiro datang ke Sulawesi Selatan bersama Datuk Ri Bandang dan Datuk Patimang pada awal abad ke-17. Ia kemudian bertugas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Tiro, Pulau Kamba dan sekitarnya. Jadi kerajaan Tiro sendiri merupakan sebuah kerajaan kecil yang terletak di Pulau Kamba. Sebelum masuknya Islam, rakyat Tiro memiliki kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Karena itu salah satunya cara untuk digunakan untuk membawa Islam ke Pulau Kamba adalah dengan pendekatan istana. Datuk Ri Tiro mengawali dakwahnya dari lingkungan kerajaan, sebab jika raja sudah menerima Islam maka rakyatnya pun akan mudah mengikutinya. Jadi itu sekilas penyampaian tentang sejarah umat Islam melawan para penjajah Belanda dan Jepang, perlawanan rakyat Maluku, rakyat Sulawesi dan Sumatera terhadap perlawanan Jepang dan Belanda. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Pasti banyak tutur kata yang salah. Mungkin Pak Goflah sakit menambahi atau sakit membenarkan apa yang salah dalam penyampaian saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung dengan kedatangan Islam di Sulawesi. Tidak diketahui secara pasti kapan Islam masuk ke Sulawesi Selatan. Namun pada masa kerajaan Goa Talo ke tahun 10 Tony Palangga sudah terdapat perkampungan Islam di Makassar. Perkampungan Islam tersebut dihuni oleh orang yang berasal dari Campa, Patani, Johor, dan Minangkabau. Kemudian pada masa Raja Goa ke-11 Tony Jalo berdiri sebuah masjid di Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa kerajaan Goa merupakan negeri pertama di Sulawesi Selatan. Hal itu bermula dari kedatangan 3 mubalik dari kota tengah Minangkabau, yaitu Datuk Datuk Ri Bandang yang pertama, yang kedua Datuk di Tiro, yang ketiga Datuk Patimang. Mereka datang ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan
Satu Malingkang Deyang Manyori yang merupakan raja kerajaan Talo. Malingkang itu mengubah namanya menjadi Sultan Abdullah Awwalul Islam. Setelah itu Sultan Abdullah mengajak Raja Gowa ke 14 Mangrange untuk menjadi seorang muslim pada tahun 1605. Nah, lalu selanjutnya disusul dengan peran dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Setelah masuk Islam, kerajaan Gowa kemudian berupaya menyebarkan agama itu di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin meminta kerajaan di sekitarnya seperti Sawito, Banteang, dan Salayar untuk memberikan upeti sebagai tanda takluk dan masuknya Islam. Lalu selain itu, jalan perang juga dilakukan untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Beberapa kerajaan terlibat dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tersebut, seperti Bone, Waju, dan Sopeng. Perang tersebut kemudian dikenal dengan Perang Musuh Seleng atau Perang Pengislaman. Dengan demikian, dalam kurun waktu 1605 hingga 1611 menjadi periode pengislaman besar-besaran di kota Sulawesi Selatan.